Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Sespim BMJ Polri, Leader Branding. Saat ini, kesempatan pada hari ini, kita bersama dengan Pokjar 19. Kami perwakilan ada 4 orang, saya sendiri Serdik Febil Nursam, ada Serdik Arumsari, Serdik Ikade, dan Serdik Bagja. Hari ini kita akan berdiskusi terkait kejahatan investasi. Tadi Serdik Arum sempat ngechat, saya bacain singkat aja ya. Kejahatan investasi yaitu perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memanipulasi orang dengan berkedok investasi untuk tujuan keuntungan pribadi. Yes, betul. Betul, Serdik Arum. Nah, kemarin tuh kita ada kayak kasus yang ditangani sama Mabes Polri. Indra Kents. Indra Kents sama siapa satunya tuh? Binomo. Yang dari Bandung itu. Iya. Itu kok ada perbedaan penanganan kasus? Maksudnya? Iya. Nah, saya ada nggak pengalaman kasus seperti ini? Jadi yang sering ditemui itu sebetulnya modusnya kebanyakan sama. Jadi orang-orang ini berusaha untuk memanipulasi orang supaya mau mengumpulkan dana dengan alasan, oh yuk kita investasi yuk. Nanti kalau investasi hasilnya sekian, tapi sudah nggak masuk akal tuh. Misalnya investasi 10 juta, returnnya 50%, kan udah nggak masuk akal. Dan biasanya modusnya MLM, misalnya kamu ngajak orang dapat fee sekian, ngajak orang lagi dapat fee sekian. Jadi akhirnya orang fokusnya nggak sama investasinya, produknya apa, tapi fokusnya ngejar fee. Jadi itu udah salah dan itu sudah diketahui, apalagi semenjak COVID itu banyak usaha kolaps, banyak orang di PHK. Jadi itu psikologi itulah yang dipakai para pelaku ini untuk gimana caranya dapat uang cepat. Nah, saya mau bicara ini karena kita nanganin beberapa kasus, bukan karena kita ahli, tapi hasil meriksa ahli Bapepti, ahli dari hukum pidana, ahli hukum bisnis, bahwa orang-orang ini akhirnya dapat uang cepet nih, investasi aja nih gitu. Apa sih yang buat mereka tuh cepat tergiur? Iya, misalnya kamu naruh uang 10 juta, dapatnya return 50%-nya. Mendingan naruh 100 juta dong, makin banyak returnnya kan gitu. Dapatnya cepat itu? Awal-awal dikasih itu nih, dikasih kayak oke, 100 juta, bulan depannya dikasih nih 50 juta. Tapi kan belakang-belakangnya sudah banyak kan contoh ya kan. Ternyata belakang-belakangnya ujungnya boncos juga gitu. Ya, jadi yang dijelaskan Serdik Arum mungkin kejahatan investasi tidak jauh-jauh dari yang namanya skema Ponzi kan, ya. Betul. Skema Ponzi, yang namanya skema Ponzi kan berarti dia sistem jaring laba-laba. Dari tersangka utamanya dia mencari korban-korban lainnya dengan mengiming-iming keuntungan. Betul. Awalnya. Jadi kalau awal-awal memang sepertinya keuntungan masih masuk terus, lancar. Sesuai dengan berapa yang ditanamkan. Cuma lama-kelamaan mungkin sudah tidak ada keuntungan lagi, bahkan sudah hilang, lari kemana. Karena memang modus operandinya seperti itu. Kebanyakan modusnya itu begitu sudah masuk akun nih, orang-orang klien-kliennya tadi akhirnya lapor polisi, itu mereka nggak bisa withdraw nih, mereka udah masukin 500 bahkan sampai miliaran, mereka mau withdraw lagi udah nggak bisa, mau nyairin udah nggak bisa gitu. Kemarin kan itu ada nih narasi yang sempat muncul bahwa korban-korban ini kan sebenarnya pelaku juga. Iya, karena Ponzi itu kan ngajak-ngajakin temen-temennya itu giliran kan. mereka withdraw dia diem, giliran nggak withdraw teriak-teriak. Iya, betul. Nah itu gimana itu? Ada sempat malah menggiring opini bahwa mereka sebenarnya ini pelaku 303 lah segala macem. Itu gimana sih itu? Dari awal kan mereka awalnya kan usaha ya, maksudnya usaha kita menanganinya tuh nyari kepalanya nih. Awalnya gimana inisiasinya, kok akhirnya mereka mau ngajakin orang banyak gitu kan, dicari kan awal mulanya bagaimana ya. Itu ternyata orang-orang ini sudah menskemakan. Ada salah satu contoh tuh, bahkan orang-orang ini ketika membuat badan usaha, kan kalau badan usaha tuh perlu KTP nih, dia tuh bahkan waktu kita telusuri sampailah KTP itu punya driver Gojek. Begitu ditanya, Pak saya cuma dibayar 1 juta, jadi supaya namanya tuh dipanggil
Jadi dia benar-benar apa namanya, mereka sudah layering, sudah mikir gimana cara nanti kalau polisi ngecek tuh sampai ke sini-sini, udah dipikir sampai ke situ. Jadi benar-benar sudah ahli. Jadi kalau pesan saya sih hati-hati aja ke depan. Namanya investasi itu harus bisa dibedakan sama trading, 1. 2, investasi itu harus ada proses yang dilalui. Nah, orang-orang ini kenapa gampang tergiur? Mereka mau shortcut nih. Nah, yang Indrakens kemarin investasi apa trading? Trading itu yang jangka pendek ya. Kalau investasi itu jangka panjang. Itu ibaratnya kita mau nanam buah durian, beli benihnya, 5 tahun lagi kita baru ambil buah duriannya. Itu investasi. Nah, kalau trading itu kita cuman beli, nanti jualnya pas harganya naik. Jadi kita ngambil selisihnya. Jadi kalau trading itu jangka pendek, kalau investasi itu jangka panjang. Nah, kalau Indrakens kemarin karena jangka pendek, biasanya orang nyari selisih harganya itu jangka pendek, namanya trading. Trading. Ini saya dapat bukan karena saya ahli loh ya, karena saya sudah brainstorming sama banyak-banyak ahli gitu, meriksa. Mungkin kalau hal ini ya, mungkin kan situasi Indonesia sekarang yang gonjang-ganjing atau apa. Jadi mungkin kebanyakan mungkin masyarakat Indonesia tuh lebih mencari jalan pintas dengan passive income itu ya. Betul. Seperti itu ya. Jadi ketika ada yang menawarkan itu dengan yang sekiranya bunganya di atas bunga bank dan menjanjikan per minggu atau per bulan sudah ada itu, lebih banyak tergiur seperti itu ya? Iya, betul. Tapi pada kenyataannya mungkin awal-awal sesuai dengan apa yang disampaikan oleh yang pembujuk ini, setelah itu Koncos. Iya. zong mungkin ya? Zong, iya. Jadi kalau investasi itu ada 3, jangka pendek, menengah, panjang. Kalau mau untung terus investasinya, contohnya kayak deposito gitu kan. Tapi deposito kan kecil, 10 juta misalnya 10%-nya 100.000, 200.000 kan, nggak berasa banget. Tapi begitu mereka menawarkan 10 juta 50%, 5 juta gitu kan, keren ya. Tapi yang namanya invest, kalau mau untung, ya untung terus ya deposito, reksadana. Kalau mau yang untungnya cepat tinggi, itu saham. Tapi kebanyakan orang kan harus meriksa keuangan, laporan keuangan, itu kan malas. Kalau mau malas kayak gitu, taruh di reksadana. Nah, reksadana itu apa? Reksadana itu kita bayar orang. Orang ini mereka tiap hari kerjaannya ngeliatin grafik nih, oh iya ini sekarang BRI naik nih, oh sekarang BCA naik, sekarang GoTo boncos segala macam. Nanti mereka belinya yang untung, belinya yang yang lagi turun harganya. Tapi kita bayar fee sama orang itu namanya reksadana. Gitu. Memang tindak pidananya yang dilanggar apa tuh? Ada macam-macam. Kalau misalnya yang satu pasti perdagangan ya. Kalau pakai Ponzi, mereka perdagangan karena mereka biasanya orang-orang ini mereka nggak pakai izin Bapepti. Jadi mereka pakai usaha misalnya kayak robot trading ini, mereka nggak ada izinnya di Bapepti dan Bapepti itu sudah mengeluarkan dari Satgas Waspada Investasi itu mereka sudah mengeluarkan list perusahaan-perusahaan yang ilegal. Tapi kebanyakan orang sudah karena iming-iming mereka nggak baca nih, nggak aware tentang ini gitu. Kalau dulu awal-awal sepertinya masih hanya menggunakan pasal tipu gelap, 372, 378. Cuma mungkin karena sering perkembangan zaman sekarang undang-undang banyak yang baru dengan ancaman hukuman yang lebih berat, mungkin bisa dikenakan undang-undang perdagangan, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang ITE. Karena rata-rata pasti kan, Sri Karum juga tadi sudah menjelaskan, rata-rata ya pengiklanannya lewat media sosial dan media elektronik. Sehingga mungkin bisa dikenakan di Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman yang lebih besar. Iya. Kemarin mungkin kalau Indrakens itu nggak viral, nggak sampai segitu juga kali ya. Kan flexing itu cara dia untuk menarik orang supaya itu kan, wah kalau aku ikutin dia, aku bisa hedon dong kan gaya hidupnya. Itu kan caranya dia untuk menarik sih salah satunya. Jadi orang mau ikut, boleh nih, aku langsung punya mobil mewah. Nah itu termasuk unsur pidananya? Apanya? Flexing itu? Flexing. Ini kan topiknya bisa lebih ke mencari ke TPPU-nya nanti bisa, mungkin asal-usul hartanya dia. Iya betul, masuk ke undang-undang TPPU. Jadi kan akhirnya luas kan, nggak cuman tipu gelap, ada juga perdagangan, bisa pencucian uang, bisa ITE, banyak. Akhirnya luas. Pas ke Indrakens ini udah nggak ada lagi. Iya kan, jarang lagi kita dengan orang yang pamer harta. Iya. Sekarang flexing aja, dipamerkan. Yes. Ya ada yang ditambahkan lagi? Biar tidak jadi korban, bagusnya gimana? Biar tidak jadi korban tuh orang harus lebih mau belajar sih, lebih hati-hati. Jadi ketika orang sudah nawarin misalnya,
untungnya besar banget dalam jangka waktu pendek, itu sudah nggak masuk akal. If it's too good to be true, then it's not true. Pokoknya sudah nggak jelas. 2, nyari orang itu yang kredibilitasnya jelas. Misalnya ada yang namanya WPB, Wakil Piarang Berjangka. Jadi Wakil Piarang Berjangka itu orang yang akan mendampingi kita ketika kita mau jual beli saham, jual beli forex, jual beli komoditas emas atau minyak. Dia tuh sudah paham nih, Pak, resikonya kayak gini loh, besar loh. Kalau sekarang jangan beli karena situasi dunia kayak gini, lagi ada perang Rusia apa segala macam. Dia bisa jelasin. Dan dia terdaftar di situs Bapepti. Orang ini terdaftar karena ikut itu. Tapi kalau orang-orang yang abal-abal cuma dapat untung, mereka jangankan terdaftar di Bapepti, orang perusahaannya aja nggak ada. Dia cuma, kamu pasti untung 50% gini. Itu sudah pasti salah. Jadi orang tuh dari awal dia sudah paham kalau aku mau investasi, aku harus cari perizinannya dulu yang jelas, orangnya punya kredibilitas. Dan mereka mau belajar, maksudnya mau search sedikit lah. Sekarang kan ada Google ya, orang tuh begitu ngeliat flyer 40%, 50% ambil gitu. Kan harusnya search dulu lah, maksudnya lebih survei dulu orang, ini uang kita gitu kan. Gitu sih aja sih. Jangan terlalu tergiur dengan yang instan-instan ya. Betul, itu aja. Kecuali Indomie goreng enak kalau instan. itu nomor 1. Tapi kalau dilihat dari kebutuhan kan, ya kadang-kadang kan masyarakat kita itu tidak aware terhadap keabsahan si orang yang menawarkan sesuatu. Biasanya lebih simpelnya itu ya kita nanam berapa, persentasenya berapa gitu. Nah terus karena kan ya passive income itu, karena kan memang yang dikejar itu. Yang dikerjain pasti ke arah situ. Tapi gitu. kembali lagi, kalau mau uang kita punya passive income, kita juga harus memikirkan resiko dong. Kalau misalnya mau hasil gede tapi kalau resikonya besar. Tadi sempat ngomong loh di depan, yang keuntungan-keuntungan sebenarnya tertariknya itu karena dia nyari teman. Ya, itu tadi skema Ponzi. Iya kan? Jadi kalau misalnya kita tahu MLM, ya MLM yang benar, dia kan menjual produk, misalnya, oh ini produk untuk kesehatan nih. Kalau misalnya aku ngajak teman-teman, selain dapat fee, aku juga dapat produk ini lebih murah. Ada fisiknya. Ada fisiknya jelas. Nah kalau investasi, beli misalnya kripto atau ini, bentuknya aja dia aja bentuk kripto aja nggak tahu apa, ya kan? Saham atau forex aja dia nggak tahu apa. Yang penting yang dikejar, kalau aku ngajak temen 2, berarti aku dapat bonusnya segini. Aku punya kaki lagi, berarti aku dapat segini. Jadi dia nggak lagi memikirkan produknya itu. Jadi itu yang dikejar sama pelaku gitu. Jadi kalau mau MLM, carilah produk yang benar, yang memang benar-benar real ada produknya. Gitu. Dan terdaftar ya. Dan terdaftar perizinannya, gitu. Oke, ada yang tambahkan lagi? Sudah nggak ada. Baik teman-teman, sahabat leader branding, semoga obrolan pada hari ini bisa menjadi wawasan buat teman-teman semua dan bisa lebih bijak lagi ke depan apabila hendak atau ada niat untuk berinvestasi. Yep. Yang bijak dalam berinvestasi. Oke, baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.